Pernahkah Anda membayangkan sebuah tempat yang menolak untuk berhenti berputar? Kita sedang membicarakan sebuah kota megah yang dirancang dengan keyakinan mutlak bahwa memperlambat langkah sama saja dengan menyatakan kekalahan. Di tengah hamparan pasir gersang, kota ini tegak berdiri hanya dalam hitungan dekade, memaksa mata dunia terpaku, memotret, dan memimpikannya siang malam. Kota itu adalah Dubai, sebuah simbol kesombongan finansial dan ambisi tanpa batas manusia modern. Selama bertahun-tahun, kota ini bertingkah seolah hukum ekonomi tidak berlaku bagi mereka. Saat dunia dilanda resesi hebat, mereka justru membangun gedung-gedung yang lebih menjulang tinggi ke angkasa, menciptakan ilusi kemakmuran tanpa akhir yang memanjakan mata kita semua. Bagi para perancang kota di sana, kemustahilan hanyalah sebuah titik awal untuk meluncurkan proyek raksasa berikutnya. Selama bertahun-tahun, taktik ini sangat berhasil. Hingga pada tahun 2023, kota ini mampu mendatangkan lebih dari 17 juta turis asing. Kamar hotel terisi penuh, Burj Khalifa berdiri setinggi 828 meter, dan Palm Jumeirah mengubah bentuk pesisir Teluk Arab. Semua rekor dunia itu adalah standar minimal mereka. Namun, kini ada sesuatu yang bergeser secara senyap tapi pasti. Memasuki tahun 2026, kegelapan mulai merayap dan beberapa ikon paling megah di Dubai mendadak mati suri tanpa alasan yang jelas. Ditutup, terbengkalai, atau sengaja ditinggalkan begitu saja tanpa kepastian. Pihak berwenang berkali-kali menyebut penutupan ini sebagai bagian dari renovasi rutin atau peningkatan fasilitas yang strategis. Namun, sebagai jurnalis, tugas kita adalah melihat melampaui pernyataan resmi tersebut. Ketika kita menghubungkan titik-titik peristiwa ini, sebuah kenyataan yang jauh lebih kelam mulai terlihat jelas di depan mata. Ini bukan sekedar urusan degu proyek pembangunan biasa. Apa yang sedang terjadi di Dubai saat ini adalah krisis identitas paling parah dalam sejarah modern mereka. Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi ketika mesin pariwisata paling ambisius di dunia harus berbenturan langsung dengan ketegangan geopolitik dan batas akhir dari pertumbuhan ekonomi yang dipaksakan. Salah satu bangunan dalam daftar investigasi kita kali ini pasti akan membuat Anda terkejut setengah mati. Tempat ini bukan sekadar menjalani perbaikan biasa, melainkan sebuah simbol agung dari mimpi Dubai yang kini berdiri membisu untuk pertama kalinya setelah 27 tahun beroperasi tanpa henti. Jika Anda menganggap analisis mendalam seperti ini penting untuk membuka tabir kebenaran, silahkan tekan tombol berlangganan dan sukai video ini, agar informasi ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Mari kita bedah bersama 5 markah tanah ikonik di Dubai yang kini ditutup. Dimulai dari peringkat kelima, Ain Dubai, sebuah kincirnya tertinggi di dunia, yang kini tidak mampu lagi berputar, dan berdiri kaku bagaikan monumen kegagalan ekonomi. Untuk memahami apa yang sebenarnya diwakili oleh mega proyek Ain Dubai, kita harus menelisik jenis ambisi liar seperti apa yang melahirkannya. Konstruksi raksasa ini jelas tidak dibangun untuk menyelesaikan masalah transportasi atau kebutuhan praktis warga setempat. Ini adalah sebuah pernyataan politik dan ekonomi yang lantang, bahwa Dubai sanggup merebut desain kincirnya terpopuler di dunia dan melipat gandakan ukurannya melampaui batas kewajaran. Resmi dibuka pada tanggal 21 Oktober 2021 di Pulau Blue Waters. Struktur setinggi 250 meter ini hampir 2 kali lipat tinggi London Eye. Dengan ukuran fantastis itu, mereka langsung merebut tahta kincirnya tertinggi di dunia dari pemegang rekor sebelumnya di Las Vegas. Melalui 48 kabin mewahnya, yang masing-masing mampu menampung hingga 10 penumpang, struktur ini menawarkan pemandangan panorama 360 derajat yang menakjubkan. Pengunjung yang bersedia merogoh kocek hingga ribuan dirham ditawarkan paket eksklusif berupa makan malam privat di angkasa. Dalam sekejap, objek wisata ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas visual kota modern tersebut. Pihak kerajaan ingin menunjukkan bahwa kemewahan tidak lagi hanya berpusat pada gedung pencakar langit Burj Khalifa, melainkan juga pada ekonomi pesisir pantai baru di JBR
dan Blue Waters yang diharapkan bisa menjadi tambang emas baru bagi kas negara mereka yang mulai goyah akibat perubahan zaman. Selama 6 bulan pertama setelah diresmikan, Ain Dubai menjadi salah satu struktur yang paling banyak difoto di seluruh Uni Emirat Arab. Gambar kemegahannya terus menghiasi beranda media sosial global dan menjadi buruan utama para pelancong dunia. Namun, misteri dimulai pada bulan Maret 2022, ketika kincir raksasa ini tiba-tiba berhenti berputar. Alasan resmi yang dilemparkan ke publik adalah pemeliharaan rutin demi meningkatkan fasilitas mekanis yang rumit. Awalnya tidak ada yang curiga, karena jeda seperti ini dianggap lumrah. Namun, waktu terus bergulir tanpa ada tanda-tanda kehidupan. 1 tahun berlalu, lalu 2 tahun. Kincir raksasa itu tetap membisu di tengah keputusasaan para pedagang di sekitarnya. Wisatawan yang berdatangan ke pulau tersebut hanya bisa menatap nanar ke arah raksasa besi yang mati itu sebelum akhirnya pergi dengan kecewa. Hingga April 2024, situs resmi mereka hanya menampilkan pernyataan samar, tanpa tanggal pembukaan kembali yang jelas. Rumor pun merebak di kalangan analis, mulai dari kegagalan struktur tanah hingga kebangkrutan finansial pengelola. Meski akhirnya dibuka kembali pada tanggal 26 Desember 2024, dengan harga tiket baru 145 dirham, reputasi mereka sudah terlanjur hancur lebur. Proyek prestisius ini justru menghabiskan sebagian besar masa hidupnya dalam kondisi mati total, tanpa menghasilkan keuntungan. Bagi sebuah ikon yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi pulau rekreasi dan membenarkan investasi bernilai miliaran dirham, kemacetan operasional ini adalah bencana besar. Kerugian ekonomi tidak lagi bisa ditutupi, dan reputasi Dubai sebagai kota masa depan mulai dipertanyakan secara global. Kini, di tengah ketegangan konflik Iran tahun 2026 yang memukul sektor pariwisata, hingga membuat tingkat keterisian kamar hotel merosot tajam, Ain Dubai memang terbuka, namun sepi pengunjung. Kasus ini membongkar sebuah kebenaran pahit, bahwa kesombongan arsitektur, tanpa adanya ketahanan ekonomi jangka panjang, hanyalah resep jitu menuju kehancuran finansial yang mengerikan. Pencapaian luar biasa seperti kincir ria terbesar sejagat ini, kehilangan maknanya jika harus mati suri selama hampir 3 tahun tanpa kejelasan. Di balik kemegahan fisik tersebut, tersimpan narasi kelam mengenai model bisnis pariwisata yang lebih mementingkan sensasi visual belaka daripada keberlanjutan ekonomi yang realistis. Sekarang mari kita beralih ke kasus nomor 4. Armani Hotel Dubai, sebuah istana mode mewah di dalam gedung tertinggi di dunia yang kini meredup sunyi. Dibuka pada tanggal 27 April 2010, hotel hasil rancangan langsung Maestro Giorgio Armani yang menempati 39 lantai Burj Khalifa ini awalnya bukan sekedar penginapan biasa, melainkan panggung pameran kemegahan. Setiap jengkal permukaan dinding, perabotan, hingga pencahayaan di tempat ini dirancang untuk memancarkan filosofi kemewahan khas Armani yang anggun, namun penuh wibawa. Hotel ini menyediakan 160 kamar mewah, dengan pemandangan langsung ke air mancur Dubai dan cakrawala Teluk Arab yang memukau. Di dalamnya, pengunjung dimanjakan dengan fasilitas spa premium 1 lantai penuh serta restoran berkelas internasional. Menginap di hotel ini berarti membenamkan diri dalam karya perancang legendaris di dalam struktur tertinggi yang pernah dibangun manusia. Sebuah konsep fantastis yang hanya masuk akal jika diwujudkan di Dubai, tempat di mana uang seolah bisa membeli semua imajinasi terliar manusia. Keberhasilan luar biasa ini terwujud karena hanya Dubai satu-satunya kota yang cukup gila untuk mewujudkan proyek ambisius tersebut. Selama lebih dari 1 dekade, hotel ini berhasil mempertahankan statusnya sebagai salah satu destinasi kemewahan paling eksklusif di seantero Timur Tengah. Lokasi ini menarik para tokoh mode dunia, eksekutif kelas atas, dan kaum jet set yang memuja kolaborasi megah antara nama besar Armani dan Burj Khalifa. Keberadaan hotel di dalam menara tertinggi di bumi adalah simbol kasta sosial yang mutlak.
Jutaan orang yang melintasi area ini setiap harinya untuk menuju Dubai Mall menjadi pasar utama yang menjamin aliran uang terus mengalir deras ke pundi-pundi bisnis bernilai tinggi ini. Tepat pada tanggal 1 April 2026, Armani Hotel Dubai secara resmi menghentikan operasionalnya. Manajemen mengeluarkan pernyataan tertulis yang sangat rapi, berdalih bahwa penutupan ini demi renovasi besar-besaran. Mulai dari kamar tamu, suite mewah, hingga spa eksklusif akan dirombak total dengan target pembukaan pada kuartal keempat tahun 2026. Ini artinya, sepanjang musim panas hingga musim gugur, 160 kamar paling ikonik di pusat kota Dubai akan kosong melompong. Namun, Anda dan saya tahu, momentum ini bukan kebetulan. Para pengamat telah mendeteksi keruntuhan tingkat okupansi sejak akhir Februari 2026, tepat setelah situasi geopolitik Timur Tengah memburuk akibat serangan militer ke Iran. Data real dari CoStar mengungkap kenyataan pahit bahwa okupansi hotel di seluruh Dubai anjlok drastis dari 84,7% di bulan Februari menjadi 33,1% saja pada bulan Maret. Ini merupakan penurunan tahunan sebesar 54,4%. Bahkan, analis dari Moody's memproyeksikan okupansi bisa merosot hingga 10% pada kuartal kedua 2026. Philip Wooler dari divisi analisis Ester menyuarakan fakta dingin yang dihindari semua orang secara terbuka. Tidak ada gunanya meratapi hilangnya pendapatan karena pariwisata internasional memang sudah mati total saat ini. Maka dari itu, menutup hotel dengan dalih renovasi besar-besaran adalah taktik penyelamatan bisnis yang sangat cerdik. Langkah mengistirahatkan Armani Hotel Dubai sebenarnya merupakan respons terpaksa akibat hantaman pasar, yang sengaja dimanfaatkan untuk meluncurkan kembali produk mereka saat badai mereda. Namun, hilangnya 160 kamar mewah dari inventaris pusat kota Dubai tetap meninggalkan kekosongan nyata. Di balik dinding megah ini, nasib para pekerja yang bergantung pada operasional hotel, mulai dari staf pelayanan, penyedia makanan, bagian pemeliharaan, hingga hubungan tamu, kini dilingkupi ketidakpastian selama berbulan-bulan. Keputusan mematikan lampu di Hotel Armani di dalam Burj Khalifa mengirimkan sinyal kecemasan bagi turis mancanegara yang hendak berkunjung ke kota yang sedang didera krisis pariwisata regional ini. Penutupan ini mengungkap kebenaran pahit tentang rapuhnya citra kemewahan di tengah disrupsi struktural global. Bahkan bangunan paling megah dan penuh dengan gengsi merek ternama sekalipun tidak akan pernah kebal dari hantaman keras geopolitik global, kejenuhan pasar, serta hitungan matematis ekonomi okupansi yang kejam. Istana mode mewah ternyata harus tunduk pada aturan bisnis perhotelan yang sama. Bedanya mereka hanya memiliki furnitur yang jauh lebih mahal. Di sisi lain, mari kita alihkan perhatian pada keruntuhan sunyi kelas mewah Dubai, seperti Park Hyatt Dubai dan Radisson Blu Media City. Ternyata tidak semua drama kejatuhan kota ini ditandai dengan padamnya lampu gedung-gedung pencakar langit yang ikonik. Beberapa kisah paling membongkar realitas justru hadir tanpa suara, berupa pengumuman renovasi hotel di tepi sungai, atau hilangnya nama besar sebuah properti bisnis yang telah melekat selama bertahun-tahun. Kejatuhan sunyi semacam inilah yang jarang sekali masuk ke dalam radar berita internasional. Padahal penutupan tanpa sorotan kamera justru menggambarkan tekanan struktural yang sedang menghancurkan seluruh pasar. Park Hyatt Dubai selama ini menempati posisi yang sangat unik dalam peta industri perhotelan kota ini. Berbeda dengan gedung berbentuk layar kapal ultra mewah atau menara apartemen bermerek yang mendominasi citra global Dubai, Park Hyatt menawarkan ketenangan yang sangat berkelas. Berlokasi strategis di tepi Dubai Creek, salah satu jalur air tertua dan paling bersejarah di kota ini, hotel tersebut menjadi simbol keanggunan yang bersahaja tanpa perlu pamer kemegahan yang berlebihan kepada dunia luar. Berbekal 223 kamar mewah, marina pribadi dan lapangan golf, Park Hyatt Dubai adalah pelarian sempurna bagi pelancong yang bosan dengan keramaian kota. Mereka adalah orang-orang yang sudah bosan dengan pemandangan dek observasi atau keramaian Palm Jumeirah,
dan kini mendambakan ketenangan yang membumi. Meski hotel ini melakukan renovasi bertahap selama beberapa tahun terakhir sambil tetap beroperasi, kejutan besar datang pada Mei 2026. Pihak manajemen mengumumkan penutupan total untuk fase akhir tanpa tanggal pembukaan kembali yang pasti. Sang manajer umum, Demiros, berdalih bahwa penutupan mendadak ini semata-mata demi meningkatkan kepuasan para tamu mereka. Di kota yang okupansi hotelnya merosot ke titik terendah sejak April 2020, penutupan total akomodasi mewah menengah ini menyembunyikan realitas yang jauh lebih kelam dari sekedar renovasi biasa. Mari kita selidiki kasus Radisson Blu Hotel Dubai Media City. Ditutup per 30 April 2026, terselip sinyal keputusasaan dalam laporan internal industri perhotelan. Hotel ini diproyeksikan keluar sepenuhnya dari jaringan Radisson mulai 2027. Ini bukan lagi soal perbaikan fasilitas, melainkan kepunahan finansial yang memaksa mereka hengkang dari kemitraan karena pendapatan per kamar hancur lebur akibat ketiadaan tamu. Bagi kawasan bebas Dubai Media City yang menampung puluhan kantor pusat media global dan dahulu dikenal sebagai koridor hotel bisnis paling stabil di Uni Emirat Arab, sinyal penggantian merek ini menandai runtuhnya pilar ekonomi mereka. Jika kita gabungkan fakta dari Park Hyatt dan Radisson Blu Media City, kita akan melihat dimensi krisis pariwisata Dubai yang selama ini ditutupi oleh berita heboh tentang Burj Al Arab atau Armani Hotel Dubai. Kelas ultra mewah mungkin masih bisa bertahan dari badai disrupsi global dengan memanfaatkan alasan renovasi sebagai kedok perlindungan. Lalu muncul kembali dengan gaya baru saat keadaan membaik. Namun bagi kelas menengah, ceritanya sangat berbeda. Saat konflik bersenjata mengacaukan wilayah udara regional, membatalkan konferensi, memangkas anggaran perjalanan korporat, dan mengusir wisatawan ke destinasi aman, jaringan hotel kelas menengah lah yang menanggung derita terberat. Tempat seperti Park Hyatt dan Radisson Blu tidak memiliki cadangan uang untuk bertahan menghadapi okupansi yang mendekati 0% selama berbulan-bulan tanpa risiko gulung tikar. Dampak buruk ini langsung mencekik para staf kebersihan, pelayan restoran, dan resepsionis. Divisi Ekonomi Pariwisata dari Oxford Economics bahkan memproyeksikan hilangnya antara 23 hingga 38 juta pelancong ke Timur Tengah pada 2026. Di balik setiap pintu hotel yang terkunci rapat terdapat gelombang penderitaan yang menghancurkan mata pencaharian ratusan staf kecil. Bukan sekedar hilangnya bonus para manajer eksekutif. Nasib buruk menimpa pekerja pelayanan bawah yang kelangsungan hidup dan status visanya sangat bergantung pada gaji bulanan hotel. Penutupan Park Hyatt dan Radisson Blu merupakan sinyal bahaya pertama atas rapuhnya fondasi perhotelan kelas menengah Dubai. Hotel bintang 5 raksasa selalu punya cara menyelamatkan diri. Namun saat pasar menengah yang stabil mulai tumbang, kerusakan struktural tidak bisa lagi disangkal. Kini, mari beralih ke kisah tragis matinya Pulau Impian, Anantara World Islands Dubai Resort. Sebagian besar kota di dunia memiliki batasan dalam bermimpi. Namun Dubai mendobrak semua batasan itu lewat proyek gila bernama World Islands. Dirancang pada awal tahun 2000-an dan dibangun dengan biaya fantastis melalui pengerukan pasir dari dasar Teluk Arab, gugusan pulau buatan ini terdiri dari sekitar 300 pulau yang dirancang agar terlihat seperti peta dunia dari udara. Saat Anda dan saya melihatnya dari atas helikopter, kita bisa melihat lekukan benua dan garis pantai buatan mengapung megah di lepas pantai Dubai. Ini adalah proyek reklamasi tanah paling spektakuler sekaligus paling ambisius dalam sejarah peradaban manusia. Sayangnya selama bertahun-tahun, mega proyek World Islands ini hanya terabaikan menjadi tumpukan pasir tanpa kehidupan yang sunyi di tengah laut. Meskipun konsepnya luar biasa, kenyataan membangun dan mengoperasikan resort mewah di atas pulau buatan di tengah laut lepas terbukti menjadi tantangan logistik yang sangat berat. Berbagai proyek diumumkan lalu terbengkalai, membuat kepulauan ini sempat jadi bahan olok-olokan atas ambisi kosong Dubai. Baru pada 2021, keajaiban seolah terjadi saat Anantara World Islands Dubai Resort dibuka di gugusan Amerika Selatan.
menawarkan 70 kamar mewah, pantai pribadi seluas 2.000 meter persegi, dan kolam renang privat. Para tamu menyeberang selama 20 menit menggunakan perahu pribadi untuk sampai ke sana. Sebuah mahakarya konsep pariwisata yang tampaknya mustahil dikalahkan. Bayangkan jika Anda dan saya bisa terbangun di pulau pribadi mewah dengan pemandangan cakrawala Dubai di depan mata, terisolasi oleh lautan luas dengan harga yang tidak tertandingi di dunia. Anantara memposisikan resort ini sebagai pionir, bukti bahwa proyek World Islands akhirnya menjadi kenyataan. Saat pertama kali dibuka, ini bukan sekedar peresmian hotel, melainkan pembuktian dari mega proyek Dubai yang paling kontroversial. Namun, pada tanggal 10 April 2026, Anantara World Islands resmi ditutup selamanya. Minor Hotels, sang operator, merilis pernyataan diplomatis yang menyalahkan berbagai faktor eksternal tanpa menyebut satu pun masalah utama secara spesifik. Tidak ada pengumuman tentang pembeli baru. Tidak ada tanggal pembukaan kembali. Bahkan, tidak ada operator pengganti yang berani maju. Resort super mewah ini lenyap begitu saja dari peta industri pariwisata hanya dalam waktu 5 tahun setelah dibuka sebagai simbol keberhasilan World Islands. Pernyataan resmi dari Minor Hotels terasa sangat sunyi dan misterius. Namun fakta di lapangan tidak bisa ditutup-tutupi. Konflik Iran telah menghancurkan pasar pariwisata luar negeri yang menjadi urat nadi Dubai. Tingkat hunian hotel merosot tajam. Perjalanan kapal selama 20 menit yang tadinya terasa sangat romantis, kini berubah menjadi beban logistik yang mengerikan. Saat hotel-hotel di pusat kota saja kesulitan mencari tamu. Ketergantungan ekstrim resort ini pada akses khusus, mulai dari operasional kapal laut, infrastruktur pulau mandiri, hingga aliran tamu kaya yang sudi membayar harga selangit demi kesunyian, membuatnya sangat rentan terhadap keruntuhan pasar yang terjadi pada tahun 2026. Penutupan ini memicu kecurigaan yang jauh lebih mendalam daripada sekedar dampak perang dengan Iran. Jauh sebelum konflik pecah, proyek World Islands memang tidak pernah benar-benar hidup. Dari sekitar 300 pulau buatan di sana, hanya segelintir yang menunjukkan tanda-tanda pembangunan nyata. Visi kota terapung raksasa berisi rumah-rumah mewah dan resort eksklusif terus dikurangi, ditunda, dan didefinisikan ulang tanpa kepastian. Hengkangnya Anantara. Sebagai operator pertama sekaligus paling terkenal yang berani membuka bisnis di kepulauan buatan itu, bukan sekedar cerita tentang hotel yang bangkrut. Kejadian tragis ini adalah bukti nyata bahwa mimpi-mimpi terliar Dubai masih jauh dari kenyataan di lapangan. Bagi ratusan pekerja migran yang didatangkan khusus ke Uni Emirat Arab demi proyek ini, penutupan mendadak ini adalah akhir dari mata pencaharian mereka. Sementara bagi para investor tanah yang berharap resort ini bisa mendongkrak nilai investasi mereka, matinya Anantara memicu kepanikan besar tentang masa depan modal mereka. Kejadian ini membuktikan bahwa kemegahan visual tidak akan pernah bisa menggantikan hukum ekonomi dasar pariwisata. Disinilah Anda dan saya bisa melihat metafora paling jujur tentang kondisi Dubai saat ini. Sebuah mimpi indah yang dibangun dengan biaya luar biasa mahal, mengapung megah di atas air, namun kini terancam tenggelam kembali ke dasar laut. Tragedi sesungguhnya baru saja dimulai dari Burj Al Arab. Sang ikon global kini gulita untuk pertama kalinya dalam 27 tahun terakhir. Ini bukan sekedar berita penutupan hotel biasa, ini adalah sejarah kelam yang sedang ditulis. Pada tanggal 15 April 2026, Jumeirah Group mengonfirmasi kabar yang sangat mengejutkan itu. Hotel bintang 7 legendaris yang mendefinisikan kemewahan mutlak bagi dunia ini harus mengunci rapat pintunya dari publik. Penutupan ini bukan untuk akhir pekan saja. Bukan pula renovasi kecil di salah satu sudut bangunan. Ini adalah penutupan total selama 18 bulan tanpa ampun. Sebuah sejarah baru sejak pertama kali dibuka pada bulan Desember 1999. Untuk memahami mengapa peristiwa ini begitu krusial, kita harus melihat melampaui keindahan fisiknya. Secara arsitektur, bangunan berbentuk layar kapal setinggi 321 meter di atas pulau buatan pantai Jumeirah ini
memang sangat memukau mata dari sudut manapun. Namun, arti simbolis di balik berdirinya menara inilah yang jauh lebih penting untuk kita selidiki. Tempat ini bukan sekedar bangunan hotel biasa. Menara megah ini memang tidak pernah menjadi sekedar hotel sejak awal berdirinya. Ketika pertama kali menyapa dunia pada Desember 1999, sebelum menara Burj Khalifa atau pulau buatan Palm Jumeirah lahir, Burj Al Arab adalah sebuah pernyataan tegas. Melalui mahakarya ini, Dubai berteriak lantang ke seluruh penjuru bumi bahwa mereka telah tiba dengan ambisi besar dan menolak keras untuk menjadi biasa saja. Konsepnya sangat revolusioner pada masanya, menawarkan 197 unit kamar bertingkat yang dipenuhi marmer mewah, lapisan emas murni, kristal Swarovski, pelayan pribadi, restoran bawah air, hingga akuarium raksasa di lobi utama. Gelar legendaris Hotel Bintang 7 lahir dari tempat ini, sebuah istilah pemasaran tanpa dasar regulasi resmi yang justru menggambarkan betapa jauhnya kesenjangan antara hotel ini dengan penginapan lain di bumi. Mereka tidak perlu bersaing dengan siapapun, karena mereka menciptakan kelas bermain mereka sendiri. Selama 27 tahun berturut-turut, hotel megah ini terus beroperasi tanpa henti. Mereka berhasil melewati guncangan krisis finansial global tahun 2008 dan badai pandemi tahun 2020 dengan tangguh. Di tengah ketegangan politik, konflik militer regional, resesi hebat, dan segala bentuk kekacauan abad ke-21, Burj Al Arab tetap bertahan menjadi simbol kejayaan Dubai. Proyek restorasi besar-besaran yang diumumkan pada April 2026 ini akan dipimpin oleh arsitek interior ternama asal Prancis bernama Tristan Aur. Jumeirah Group menegaskan, langkah ini diambil untuk menyelamatkan nilai sejarah sekaligus menyegarkan interior demi masa depan kemewahan yang lebih modern. Menariknya, akuarium ikonik di pintu masuk serta atrium lobi yang paling sering difoto di dunia akan tetap dipertahankan keasliannya. Renovasi ini dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2027. Tetapi, sebagai jurnalis investigasi yang kritis, saya melihat penutupan total bangunan bersejarah sebesar ini jelas tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa alasan yang mendalam. Mari kita kaji data mengerikan ini bersama. Kehancuran industri pariwisata ini adalah yang terburuk sejak pandemi global. Menyusul serangan militer ke Iran pada tanggal 28 Februari 2026, situasi politik memburuk sangat cepat. Penutupan ruang udara dan pembatalan massal mengacaukan sekitar 37.000 rute penerbangan di wilayah Teluk. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peringatan perjalanan level 3, memicu pembatalan sepihak polis asuransi perjalanan dunia. Akibatnya, tingkat hunian hotel merosot tajam dari 84,7% menjadi 33,1%. Sebuah kejatuhan sebesar 54,4%. Menurut data Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia, kawasan Teluk menderita kerugian hingga 600 juta dolar setiap hari akibat hilangnya belanja turis. Proyeksi menunjukkan bahwa sekitar 23 hingga 38 juta orang batal mengunjungi Timur Tengah pada tahun 2026, memicu hilangnya pendapatan sekitar 34 miliar hingga 56 miliar dolar. Kondisi ekstrim ini memaksa sektor perhotelan lumpuh total secara sistemik. Di tengah kehancuran finansial inilah, penutupan sejarah Burj Al Arab mendadak diumumkan dengan dalih manuver renovasi strategis. Sekali lagi, Anda dan saya harus melihat melampaui retorika korporasi Dubai Holding yang menyebut krisis politik ini sebagai peluang investasi modal. Alasan logis tersebut mungkin terdengar masuk akal bagi para pebisnis. Namun mari kita sadari bahwa logika bisnis tidak sama dengan kebenaran simbolis. Ditutupnya Burj Al Arab pada musim semi tahun 2026 bersamaan dengan hancurnya okupansi hotel, matinya resor mewah Anantara secara permanen, serta bergugurannya hotel-hotel besar seperti Armani Hotel, Park Hyatt, dan Radisson Blu,
membuktikan adanya guncangan hebat yang jauh lebih mengerikan dari sekedar proyek renovasi biasa. Ini adalah tanda runtuhnya sebuah kekaisaran kemewahan. Di balik keputusan penutupan ini, ada dampak kemanusiaan yang nyata pada ratusan staf bis 197 kamar suite mewah, restoran, dan layanan pelayan pribadi Burj Al Arab. Pihak Jumeirah mencoba menyelamatkan situasi dengan mengalihkan tamu ke properti saudara mereka seperti Jumeirah Al Nasim, Jumeirah Al Qasr, dan Jumeirah Marsa Al Arab yang baru. Namun, sebagai jurnalis, saya melihat ada jurang pemisah yang lebar. Pengalaman dipindahkan ke resor tetangga sangatlah berbeda dari apa yang dicari oleh para konglomerat dunia. Kelompok pelancong super kaya ini tidak bisa disuap dengan alternatif biasa. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih pergi ke kota lain. Dan penutupan dramatis ini adalah jawaban atas pertanyaan besar kita. Pertanyaan tentang apakah Dubai sedang sekarat kini mengemuka. Dan penutupan ini adalah bukti paling jujur yang kami temukan. Dubai tidak mati dalam arti berhenti berfungsi. Burj Khalifa tetap berdiri, dan Dubai Mall masih dibuka. Namun, kota ini sedang mengalami sesuatu yang lebih tidak nyaman dari sekedar kehancuran fisik, yaitu sebuah perhitungan akhir. Ini adalah titik balik bagi model bisnis yang dibangun di atas ilusi pertumbuhan abadi. Selama 27 tahun beroperasi tanpa henti, Burj Al Arab adalah bukti kesuksesan model tersebut. Kini, penutupannya di musim semi tahun 2026 menjadi simbol terkuat bahwa fondasi emas mereka sedang dihantam badai ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita hanya melihat permukaan, 5 penutupan tempat ikonik ini akan tampak seperti kebetulan biasa, siklus renovasi berkala, atau penyesuaian pasar yang wajar. Namun tugas saya sebagai jurnalis adalah menghubungkan titik-titik samar tersebut. Ketika Anda melihat kesunyian misterius Dubai selama 3 tahun terakhir, kegelapan mendadak di Armani Hotel di dalam Burj Khalifa, hengkangnya Park Hyatt dari Dubai Creek dan Radisson Blu dari Media City, hilangnya Anantara secara permanen dari World Islands, hingga penutupan 18 bulan Burj Al Arab, semuanya menunjuk pada satu muara yang sama. Ini bukan lagi soal kerusakan bangunan. Ini adalah runtuhnya sebuah konsep peradaban modern yang kini telah mencapai titik jenuh yang sangat berbahaya. Selama hampir 3 dekade, para penguasa Dubai sibuk membuktikan kepada dunia bahwa sebuah kota metropolis bisa diciptakan dari nol, di mana kemegahan dapat direkayasa hanya dengan modal besar, ambisi, dan pamer kemewahan. Mereka percaya jika sebuah tempat dibuat sangat luar biasa, dunia akan dengan senang hati datang mendekat. Untuk waktu yang lama, taktik ini berhasil meyakinkan kita semua. Dubai berubah menjadi salah satu kota paling sering dikunjungi di bumi, bukan karena kebetulan, melainkan lewat rancangan citra arsitektur spektakuler yang membius para pelancong kaya. Namun tahun 2026 membongkar borok yang selama ini disembunyikan. Ekonomi yang terlalu bergantung pada kunjungan internasional ternyata sangat rapuh ketika jalur penerbangan global terganggu. Sektor perhotelan mewah yang menuntut tingkat hunian kelas atas secara konstan agar tetap bernapas, kini tidak sanggup lagi menahan hantaman angka keterisian yang anjlok hingga 1 digit tanpa menghadapi keruntuhan struktural. Sebagai jurnalis, saya melihat kota yang telah mempertaruhkan reputasinya sebagai destinasi paling aman dan glamor di Timur Tengah ini, kini terjebak dalam krisis citra yang parah. Ketika wilayah sekitarnya mulai dikaitkan dengan konflik militer dan risiko zona udara, ketakutan mulai menyebar ke para investor global. Di balik krisis tahun 2026 ini, deretan penutupan hotel mewah tersebut memicu pertanyaan struktural jangka panjang yang wajib dijawab oleh Dubai. Tidak peduli seberapa cepat ketegangan geopolitik ini mereda nantinya. Proyek ambisius World Islands yang terbengkalai selama lebih dari 2 dekade adalah bukti nyata kesenjangan antara mimpi megah Dubai dan kenyataan ekonomi yang pahit. Di sisi lain, pasar hotel mewah kelas menengah kini terjepit di antara hotel ultra mewah yang dinamis dan hotel murah yang layanannya makin membaik.
Model pariwisata yang mendewakan status terbesar, tertinggi, dan termahal, kini mulai kehilangan taringnya di mata pelancong modern yang sadar bahwa kemewahan visual tidak selalu berarti kenyamanan sejati. Tentu saja ini bukan akhir dari riwayat Dubai. Ketangguhan kota ini selama 50 tahun terakhir dalam menghadapi badai ekonomi dan kemampuan para pemimpinnya untuk bangkit kembali tetap menjadi catatan sejarah yang patut kita apresiasi secara kritis. Burj Al Arab memang dijadwalkan buka kembali pada tahun 2027 dengan janji tampilan yang jauh lebih megah. Begitu pula Armani Hotel sebelum akhir tahun 2026. Namun, kenyamanan dan keyakinan mutlak bahwa model bisnis Dubai tidak terkalahkan kini telah sirna selamanya. Serangkaian penutupan di tahun 2026 telah menelanjangi kelemahan sistem mereka secara brutal. Kejadian ini membuktikan bahwa kota paling berani di bumi sekalipun tetap tidak bisa menghindar dari hukum alam yang mengikat kota-kota lain, yaitu geopolitik, ekonomi, kejenuhan pasar, dan kalkulasi sederhana tentang siapa yang datang dan siapa yang tinggal di rumah. Pertanyaan besarnya bukanlah apakah Dubai sedang sekarat. Teka-teki sesungguhnya adalah bagaimana Dubai mendefinisikan dirinya kembali setelah melewati badai ujian berat ini. Apakah mereka akan terus memaksakan proyek-proyek fantastis baru, atau beralih fokus pada fondasi ekonomi Rio yang lebih tahan terhadap guncangan hebat seperti yang terjadi di tahun 2026? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting, tidak hanya bagi masa depan Uni Emirat Arab, tetapi juga bagi setiap negara teluk dan ekonomi berkembang yang selama ini meniru mentah-mentah formula kesuksesan Dubai. Kegagalan atau keberhasilan Dubai merombak strateginya akan menjadi pelajaran berharga bagi para perencana kota di seluruh dunia yang telanjur percaya bahwa jika Anda membangun sesuatu yang megah, maka uang akan datang dengan sendirinya. Tahun 2026 menjadi saksi ketika dogma kemegahan tersebut diuji secara ekstrim dalam sejarah modern. Melalui investigasi mendalam ini, kita akan segera melihat apakah model pembangunan instan ini mampu bertahan hidup atau justru berakhir sebagai kisah peringatan paling tragis dalam catatan tata kota dunia. Sekarang, mari kita berdiskusi. Manakah dari 5 penutupan ikonik di Dubai ini yang paling mengejutkan Anda? Apakah Anda baru mengetahui bahwa Burj Al Arab belum pernah ditutup total selama 27 tahun beroperasi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini, terutama bagi Anda yang tinggal di kawasan Teluk. Terima kasih telah menyimak ulasan mendalam ini. Ingatlah bahwa dunia terus berubah, dan tugas kita adalah tetap waspada mengamatinya.